Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman-Mu. Doa kami supaya damai sejahtera dari Kristus memenuhi hati dan pikiran kami masing-masing. Berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, sikap dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan haruslah dibangun dalam semangat kerjasama atau kebersamaan di antara para pelayan dan jemaat. Hal itu dapat tercipta dengan baik jika setiap anggota memiliki sikap yang benar dalam pelayanan. Melalui firman Tuhan hari ini, pertama-tama kita saksikan Rasul Paulus yang melayani dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah jemaat, khususnya jemaat Korintus. Lalu kemudian Rasul Paulus mengingatkan jemaat di sana agar mereka bisa melayani dengan sungguh-sungguh, menerima hamba-hamba Tuhan dan mendukungnya dalam pelayanan bersama. Maka melalui ayat ini, ayat 13 dan ayat 14, kita melihat beberapa sikap yang ditekankan. Pertama, berjaga-jagalah. Ayat 13 bagian A. Berjaga-jaga berarti tetap waspada. Waspada terhadap musuh. Tetap siap sedia terhadap serangan yang bisa muncul dengan tiba-tiba. Berjaga-jaga itu juga berarti jangan lalai, jangan mengantuk, apalagi tertidur ketika kita melakukan tugas kita. Seperti murid Yesus di Getsemani. Yesus menegur mereka karena sementara dia berdoa, justru murid-muridnya tertidur. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga juga berarti bersiap seperti 5 gadis bijaksana dalam menantikan mempelai pria. Ketidakwaspadaan itu dapat menghancurkan pelayanan. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bagian B ayat 13. Pelayanan harus dibangun di atas dasar iman yang teguh. Alkitab sebagai dasar iman harus tetap kita pelajari dan menjadikannya sebagai pedang dalam menghadapi musuh dengan ajarannya yang menyesatkan. Berdirilah teguh dan peganglah senjata utama kita, yaitu firman Tuhan. Maka dikatakan, berdirilah teguh dalam iman, karena sesungguhnya dasar iman adalah firman Tuhan. Ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Ayat 13 bagian C. Orang yang bersikap sebagai laki-laki berarti, maksudnya di sini bersikaplah dewasa, teguh dalam iman, dan tidak suka bertengkar atau berselisih karena hal-hal kecil. Orang-orang dalam jemaat Korintus telah berselisih karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak patut bagi para pengikut Yesus. Maka Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap berpusat kepada Kristus. Yang keempat, dalam bagian D dikatakan dan tetap kuat. Tentu yang dimaksud di sini bukanlah kekuatan secara fisik atau kekuatan tubuh atau pikiran sendiri, melainkan kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita yang melayani, Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan dan kuasa. Roh Kuduslah yang mengajar bahkan menghibur kita, sehingga kita mampu bertahan sekalipun dalam berbagai tekanan dan penderitaan. Dan yang terakhir, yang kelima, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu ayat yang ke-14. Perselisihan dalam jemaat Tuhan akan lenyap bila segala sesuatu dilakukan dalam kasih. Kasih menjadi penawar bagi segala kesusahan, bahkan peperangan dalam dunia ini.
orang-orang di Korintus memerlukan lebih banyak kasih. Demikian pun kita sekarang ini. Kita tidak memerlukan banyak kuasa, melainkan banyak kasih. Jikalau kita mempunyai kasih, Tuhan akan mencurahkan kuasanya ke dalam hati kita. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih harus menguasai setiap motivasi pelayanan kita. Paulus mengingatkan supaya mereka menghargai para pelayan seperti Timotius yang masih muda dan memberikan kesempatan untuk melayani. Dalam ayat 10-11. Tetapi juga menghormati, menghargai keluarganya Stefanus sebagai petobat awal yang sudah lama berkecimpung dalam pelayanan. Hendaklah tetap dihargai. Ayat 17-18. Karena kasih, maka kita bisa saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saya yakin pada akhirnya pelayanan kita akan bisa berdampak positif, berdampak lebih luas bagi banyak orang ketika kita memiliki sikap yang benar di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami supaya menjadi pelayan-pelayan ataupun hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang memiliki cara pandang yang benar, sikap yang benar ketika kami melayani Engkau. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.